Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menyaksikan segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah dimanapun juga. Dialah Allah pencipta kita, pencipta seluruh makhluk yang ada di bumi, di antara bumi dan langit. Di langit semuanya ciptaan Allah, semuanya didesain oleh Allah. Tidak ada satupun desain yang salah, tidak ada yang cacat, tidak ada yang jelek, tidak ada yang kurang. Semuanya sempurna menurut ilmu Allah, karena Allah tidak mungkin gagal melakukan sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan oh orang itu cacat, tidak. Itu menurut kita saja. Allah memang mau menciptakan begitu dengan kesempurnaannya. Tidak ada yang kurang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengurus. Sesudah diciptakan, diurus. Semuanya diurus. Tidak ada satupun daun yang jatuh kecuali Allah pasti tahu. Karena daun itu ciptaan Allah, daun itu milik Allah, daun itu diurus juga oleh Allah. Semut, ikan paus, bahkan yang lebih kecil dari itu, kuman, bakteri, atau yang lebih kecil dari itu, semuanya Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nikmat terbesar yang tidak ada tandingannya dalam hidup bukan uang, bukan harta, bukan gelar, bukan pangkat, jabatan, kedudukan, bukan. Itu casing. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah nikmat yakin, nikmat iman kepada Allah. Makin yakin kepada Allah, pasti hidupnya makin ringan, kondisi apapun. Makanya adik-adik, siapa yang bekal paling hebat dalam hidup? Yang paling yakin. Dalilnya apa? Al-mu'minu qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Jadi nanti siapa nih yang paling sukses, yang paling bahagia, yang paling mantap hidupnya, tergantung tingkat yakin ke Allah. Kalau yakin ke Allah, dia akan jadi orang yang mantap, ajeg, kokoh dalam segala apapun. Kita lihat di Palestina ya, para pemudanya, anak-anaknya juga tidak ada takut. Cirinya apa? Rojaknya hanya ke Allah, harapnya hanya ke Allah, enggak ada berharap ke makhluk, enggak minta-minta ke makhluk. Terhormat dan takutnya juga hanya ke Allah. Orang kalau tidak mengenal Allah, dia pasti berharapnya ke makhluk, dan itu sumber penderitaan, juga sumber kehinaan. Lihat orang yang jabatannya tinggi, korupsi, hina, karena dia tidak mengenal Allah. Kalau kenal ke Allah tidak akan korupsi. Mau apa korupsi? Rezeki Allah yang membagi, benar? Ada yang kuliah joki, pakai joki, mau apa tidak jujur? Orang-orang yang mengenal Allah mantap, hayyinin, tegar, ajeg, tidak takut. Dan orang yang mengenal Allah, dia tidak pernah kesepian, karena dia tahu Allah bersamanya. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah wallahu bima ta'maluna basyir. Allah maha melihat
apapun yang kau kerjakan. Jadi tidak pernah merasa sendiri, selalu yakin Allah melihat dirinya, mengetahuinya, dan tahu Allah Maha Kuasa, pemilik langit dan bumi. Gak ada takut miskin, tinggal minta. Allah yang menguasai semuanya, semua rezeki milik Allah. Allah Maha hebat, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi, tidak bisa dihalangi siapapun. Ada yang mau kuliah di mana? Minta ke Allah. Semua kampus milik Allah. Minta yang terbaik menurut Allah. Ada yang punya cita-cita apa? Mau jadi orang kaya, kekayaan milik Allah. Mau jadi orang pintar, kecerdasan karunia Allah. Mau apa? Dunia ini milik Allah sepenuhnya. Akhirat juga milik Allah. Makanya orang yang yakin ke Allah, ajeg. Berikut ini 7 wasiat dari Rasulullah SAW kepada sahabat beliau Abu Dzar Al-Ghifari. Ini hadisnya sahih ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani. Ini bisa dipegang. Adik-adik hafalkan hadis ini, setidaknya artinya ya. Dari Abu ia berkata, kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku dalam 7 hal. Yang pertama, bihubbil masakin, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Apa yang pertama? Sampaikan anak-adik. 1, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Sama-sama. 1, mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. Kenapa mencintai? Nanti kita bahas ya. Yang kedua, beliau memerintahkan kepadaku an anzura ila man huwa asfalu minni, melihat kepada yang lebih bawah, ke bawah, bukan melihat ke atas dalam urusan dunia. Jadi melihatnya jangan orang-orang yang kaya raya, yang jabatannya tinggi duniawi ya, tapi lihatnya ke bawah. Nanti disebutkan kenapa ya. Yang ketiga, beliau memerintahkan kepadaku wan asilar rahim, menyambungkan silaturahim meskipun mereka bersikap kasar kepadaku. Jadi tetap menyambungkan silaturahim. 4, agar aku dianjurkan wa an aksira min la haula wala quwata illa billah, memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Ada yang enggak nyatat? Mabit di sini, lalu bukunya tidak terbawa. Adek lupa nyatetnya, ya catatlah sekarang. Mencatat itu akan menolong kita ya, mengikat ilmu. Apa yang keempat? La haula wala quwata illa billah. Yang kelima, aku diperintahkan mengatakan kebenaran walaupun pahit. Jadi tetap harus bicara. Yang keenam, berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah. Jadi dalam dakwah ya pasti ada yang tidak suka, jadi enggak usah takut. Dan yang ketujuh, wa an la as'alan nas syai'an, dan janganlah minta-minta. Beliau melarang aku minta-minta sesuatu pun kepada manusia. Baik, kita coba. Apa yang pertama?
Yang pertama adalah mencintai orang miskin dan dekat dengannya. Kenapa? Dalam Islam derajat seseorang tidak diukur oleh kekayaan. Ingat ya adik-adik, ciri orang yang bakal dicintai Allah, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah mencintaimu. Zuhud terhadap dunia bukan masalah punya tidak punya, karena orang punya tidak punya terserah Allah mau dikasih atau tidak. Zuhud itu tidak mengagung-agungkan dunia. Mengerti? Adik-adik paham tidak? Jangan mengagung-agungkan seakan-akan kalau kaya jadi mulia, seakan-akan punya jabatan itu mulia, seakan-akan kalau gelarnya panjang itu mulia, kalau terkenal itu mulia, kalau punya. Jangan, biasa saja, karena dunia itu hanya casing. Casing tahu? Bungkus, ya. Bolehkah punya? Silakan. Nabi Sulaiman juga punya kerajaan, tidak ada masalah, ya. Tapi jangan mengagung-agungkan dunia. Ciri orang yang tidak mengagungkan dunia, tidak meremehkan orang miskin. Karena orang miskin boleh jadi kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah. Buah dari kesabarannya dibuat miskin oleh Allah, dia sabar. Dia tidak berkeluh kesah, derajatnya bisa tinggi tuh. Hisabnya juga sedikit di akhirat. Yang miskin susah sombongnya kalau punya iman. Ya adik-adik, jadi dekat, peka, peduli, berbuat, berjuang. Sedekah, beri makan, bersikap kita memuliakan secara proporsional, karena orang-orang yang doa apa boleh jadi doanya lebih mustajab. Jadi jangan jauh dari orang miskin yang tidak punya, jangan merendahkan dan jangan juga dieksploitasi. Misalkan kita nyumbang ke orang miskin, kita posting dengan harapan banyak viewers, dan viewersnya ini menghasilkan iklan, dan iklannya buat dirinya. Kecuali ada juga yang senang memposting bagaimana sedekah kepada orang miskin, dan semua iklannya digunakan untuk membantu. Mengerti tidak adik-adik? Pernah ada yang ditangkap di Saudi dulu, AA mendengar, dia senang sekali mengeksploitasi orang-orang miskin, kemudian ditayangkan dan menghasilkan iklan, tapi iklannya untuk memperkaya dirinya. Itu bukan peduli orang miskin, tapi ya mengeksploitasi kemiskinan, sedekah untuk memperkaya diri. Tidak baik. Jangan merendahkan orang miskin, karena boleh jadi lebih mulia di sisi Allah. Kalau nolong, hormati, jaga kehormatannya, ya. Orang miskin RT 2 tampil ke depan, ini mau apa? Naik ke panggung satu-satu. Inilah Bapak Ibu sekalian sumbangan untuk kaum duafa di RT 3. Naik satu persatu. Ini zolim, ini mempermalukan. Padahal sumbangannya di amplop cuma 10 ribuan. Kasih tanpa harus mempermalukannya, ya. Kalau bisa jaga kemuliaan dan martabatnya. Hati-hati tuh, jangan terjebak untuk mau berbuat nyumbang tapi membuat orang yang disumbangnya jadi malu. 2, adik-adik, kalau lihat dunia ke bawah supaya syukur. Jangan lihat yang boleh lihat sekali-kali karena memang ada, tapi jangan sibuk melihat yang atas sehingga kita lupa terhadap nikmat dari Allah. Lihat sepatu teman bagus, jadi lihat sepatu sendiri jadi jelek. Lihat HP teman, ini keren, lihat HP sendiri jadi jadul. Ini salah, lihat ke bawah.
Kalau kita tidak punya mobil, lihat yang punya motor. Kalau kita tidak punya, lihat yang punya sepeda. Lihat terus ke bawah, insya Allah akan nambah syukur. Ini wasiat Rasulullah SAW. Nah sebaliknya, tapi kalau urusan akhirat, kepada kepala sekolah, ke depan ini kita rotasi ya. Yang biasa di belakang kita pindahkan ke depan, yang ini sesekali pindah ke belakang ya. Karena yang belakang juga kelihatannya ujian ngantuknya lebih kuat. Kalau dilihat dari depan ini, sumber makin dekat dengan sumber energi itu lebih mudah. Kayak ada lampu, makin dekat dengan sumbernya, cahayanya makin kuat, makin jauh makin lemah. Ini saran. Yang ketiga apa? Yang kedua, kalau ketemu orang yang mau lihat di atas adalah yang lebih soleh, ahli tahajud, ahli saum, ahli Quran, yang akhlaknya lebih baik, nah itulah kita dekat dengan mereka, itu akan mengupgrade diri kita. Jadi kalau lihat dunia, nah ingat-ingat saja saudara kita di Palestina. Kita di sini berteduh, mereka tidak punya tempat berteduh. Kita makan enak, di sana sulit sekali makanan, mungkin sehari 1 kali aja belum tentu. Katanya di Palestina itu bukan nanti makan malam, tidak ada sebutan gitu. Sudah makan belum? Bahkan sekarang minum saja susah. Pakaian apa adanya, sepatu juga yang lusuh, apalagi sebentar lagi sekarang udah masuk musim dingin. Makin sering kita membayangkan kepahitan, kesulitan, itu semakin melembutkan hati. Tapi yang membayangkan kemewahan, gemerlapnya dunia, keras hati kita. Jadi kurang bersyukur. 3, silaturahim. Sambungkan silaturahim. Menyambungkan silaturahim yang asli itu bukan membalas kunjungan, tapi menyambungkan kepada yang memutuskan. Kalau ada orang baik, kita berbuat baik, memang semestinya begitu. Yang mantap adalah orang tidak berbuat baik, kita berbuat baik. Orang tidak silaturahim, kita nyambungkan. Lebih mantap lagi, orangnya memutuskan silaturahim, kita berusaha menyambungkannya. Itu top. Gimana kalau orangnya itu ketus? Kita yang baik, karena yang kembali ke kita adalah perbuatan kita sendiri. Jelas adik-adik? Dalilnya apa? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jadi kalau ada orang yang ketus, nah ketus itu buat beliau, kita baik, kebaikan itu kembali ke kita. Saya sudah mengucapkan salam, tapi dia enggak ngebalas, mungkin tidak terdengar, mungkin sedang fokus, mungkin sedang banyak masalah, atau mungkin sedang memikirkan sesuatu, husnuzon saja. Jadi adik-adik ingat baik-baik ya, kalau kita ingin irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Yang ingin disayangi oleh Allah, sayang yang lain. Salah satu ciri orang yang penyayang adalah silaturahim. Maafkan orang-orang, jangan memendam kebencian, kedendaman, dan berbuat baik. Tuh, cintai dan dekat dengan orang miskin. 2, jangan banyak lihat ke bawah urusan dunia, jangan ke atas. 3, sambungkan silaturahim. 4, memperbanyak la haula wala quwata illa billah. Nah, adik-adik dengar ya, semua makhluk itu manusia ini tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Jadi kalau kita berharap dari makhluk,
Kita sama dengan berharap kepada yang tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Kita harus minta kepada yang memberi kekuatan. Sama kita juga, kita tidak mampu berbuat kecuali Allah yang menolong. Bahkan sahabat berkata begini, kita tidak bisa taat kecuali dengan pertolongan Allah. Kita tidak bisa menjauhi maksiat kecuali dengan perlindungan Allah. Mengerti tidak? Coba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa jawabannya? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu ada jawaban yang sama ya. Hayya 'alas shalah. Beda. Kenapa? Ayo sholat. Kita tidak bisa sholat tanpa pertolongan Allah. Hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan. Tidak bisa kita menang dalam apapun kecuali dengan pertolongan Allah. Kita berbuat taat bisa dengan ditolong Allah. Kita menjauhi maksiat hanya bisa kalau dilindungi oleh Allah. Makanya adik-adik yang aduh ini saya tuh emosional orangnya, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Itu menolong karena tidak ada yang bisa meredakan amarah, nafsu, syahwat, kedengkian kecuali dengan pertolongan Allah. Mengerti adik-adik? Mungkinkah kita berbuat taat tanpa pertolongan Allah? Jawab. Mungkinkah kita bisa menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah? Nah, itu penting. Itu kuncinya la haula wala quwata illa billah, ya. Jadi bukan hanya di dalam urusan dunia, tapi urusan ketaatan pun. Makanya minta ke Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ini doa pendek. Ini minta supaya ya Allah dimudahkan kita berbuat ketaatan dan ditolong oleh Allah kita menjauhi kemungkaran. Fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Sudah apa belum doa itu? Ini yang malas-malas pakai doa ini nih. Yang malas taat, yang senang maksiat, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ayo sama-sama. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Nah, insyaallah kalau Allah kenapa? Karena kita tidak bisa berbuat kebaikan kalau tidak ditolong oleh Allah, dan kita tidak bisa menjauhi kemungkaran kecuali dengan Allah juga yang menolong. Ayo ambil jalan la haula wala quwata illa billah. Bisa enggak kita mikir tanpa pertolongan Allah? Bisa kita menyelesaikan masalah tanpa pertolongan Allah? Tidak. Kalau ada yang membahayakan, siapa yang bisa melindungi kita? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dari Allah. Ayo perbanyak adik-adik. Nomor 5. Aku diperintahkan mengatakan kebenaran meskipun pahit. Ada solih, ada muslih. Apa bedanya? Orang yang soleh itu orang yang baik, soleh, berbuat kebaikan. Kalau muslih apa? Orang yang berbuat kebaikan dan ngajak orang lain berbuat baik. Mana kira-kira yang bakal ada lawannya? Yang soleh, yang muslih. Kan? Soleh atau muslih? So atau mu? Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul
Beliau disukai, semuanya orang suka. Tapi ketika Rasulullah SAW diberikan risalah kenabian, beliau ngajak orang lain jadi baik, ngajak untuk bertauhid, ngajak untuk tidak cinta dunia, ngajak untuk bisa ikhlas, ngajak untuk tidak munafik. Nah, ngajak kebaikan itu ternyata langsung ada lawannya. Paham? Jadi adik-adik, kalau nanti berdakwah ada yang tidak suka, ini biasa aja, karena sudah begitu resikonya. Jadi sudah sunatullahnya, ya, ada lawannya, nggak apa-apa, nggak bahaya, terus saja. Tapi evaluasi diri, jangan-jangan orang tidak suka karena cara dakwah kita, karena niat kita kurang ikhlas, karena kita tidak mengamalkan apa yang kita sampaikan, atau kita kasar, atau hatinya ujub, merasa lebih soleh, atau sombong, meremehkan orang lain, atau dengki. Jadi kalau ada orang yang tidak suka, evaluasi diri, ya. Jangan ada udah pasti mereka mau masuk neraka. Kita siapa? Kan? Kita tidak tahu rahasia Allah. Nomor 7 sekarang. Nomor berapa? Beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela. Oh, ini kebalik ya, nomor 6 barusan ya. Bahwa kita dalam ngajak kebenaran itu akan ada yang mencela. Dengar adik-adik ya. Semua, ini nomor 5-nya, semua sikap kita itu ada resikonya. Hidup ini adalah memilih. Ulangi. Syariatnya memilih. Mau tahajud atau tidak, mau ke masjid atau tidak, mau saf yang paling utama atau mau santai, mau baca Quran atau tidak. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sudah diilhamkan di hati kita untuk ada potensi buruk dan potensi baik. Ada di sini nih. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Amat sangat beruntung orang yang mensucikan jiwa itu dan merugi yang mengotorinya. Jadi yang berhasil, saya memilih mau punya hati yang bersih, saya memilih ingin jadi orang yang disukai Allah, saya memilih mau mengamalkan. Itu pilihan syariatnya. Mau ngantuk, mau terus tidur, mau berjuang supaya bangun. Memang ada yang tidak bisa milih. Apa yang tidak bisa milih? Kita jadi orang tidak milih. Kalau misalkan adek jatahnya jadi kambing ini sekelompok kambing ini. Kalau kita takdirnya jadi apa? Jadi monyet. Ini kita lagi perkumpulan monyet. Kalau takdirnya jadi nyamuk, ini ada nyamuk nih. Ini dia tidak milih, ini dia jadi nyamuk. Sama dengan kita tidak milih. Wajah tidak milih, kulit tidak milih. Kalau yang tidak bisa milih bagaimana? Ridho. Orang tua bisa milih? Kita bisa milih lahir dari orang tua yang mana? Tidak. Kalau tidak bisa milih, kita harus ridho. Yang diizinkan memilih, pilihlah yang Allah sukai. Hanya saja nafsu, sukanya yang Allah suka atau yang tidak Allah suka? Nafsu bisu itu mengajaknya kepada keburukan. Contoh, sepertiga malam terakhir, yang Allah suka tahajud atau tidur pulas. Yang nafsu suka tidur atau tahajud? Jelas ya. Adek terserah, ambil keputusan mau milih yang mana.
Kalau memilih nafsu, maka siap-siap saja hidupnya jauh dari Allah. Duduk yang baik. Yang dorong-dorong ke belakang. Ya yang nengok-nengok itu pasti yang salah itu banyak nengok, karena yang tidak salah tidak nengok, ya kan? Duduk yang baik. Setiap kali kita berbuat pasti ada resiko. Pilih resiko yang membuat kita disukai Allah. Sedekah atau tidak, sedekah atau tidak, ambil keputusan. Demikian pula kalau kebenaran, sampaikan. Yang ke-7 apa? Yang ke-7, la as'alan nas syai'a, jangan minta-minta apapun kepada manusia. Begini ya, ada kalanya kita dalam situasi meminta bantuan, tapi minta itu hanya boleh sampai di lisan. Di hati tetap Allah, karena tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah yang menggerakkan. Jelas adik-adik? Ingat ya, santri, sebisa mungkin jangan berharap minta-minta ke makhluk, termasuk minta tolong. Tolong ambilkan pulpen. Kalau kita masih bisa ambil sendiri, ambil sendiri. Jangan minta-minta. Kita bisa bayar, bayar sendiri. Tapi sayang uangnya, jangan bayar. Jangan punya keinginan. Jangan pinjem kalau kita masih punya. Ini teman saya nih punya sesuatu, ujian besar. Kalau kita punya teman, dia dermawan, dia baik hati, dia suka nolong, ujiannya kita bisa berharap terus kepada makhluk. Ini tidak baik dalam ilmu tauhid. Kalau kita tidak berharap kemudian kita diberi, berarti Allah lah yang memberikan karunia. Kalau kita berharap kemudian kita diberi, boleh jadi kita sudah menggantungkan hati kepada makhluk. Jangan ya, latih, jangan minta-minta. Sekuat tenaga, jaga kehormatan. Dek, misalkan di sebuah negara, ini pakai baju aparat, keren, sini pistol, di sini borgol, di sini jengkol, ya ada, keren, gagah, kira-kira tambah mulia atau tambah hina? Hina. Kalau orang sudah begini, takdirnya hina. Mau pangkat setinggi apapun, mau jenderal, mau menteri, mau gubernur, atau jabatan apapun, kalau sudah minta-minta, maka sunatullahnya hina. Gimana? Ini saya benar-benar dalam kesulitan. Bicara baik-baik, bicara fakta. Anak saya harus ujian akhir dan belum bisa membayar. Kalau tidak membayar syariatnya, tidak bisa ikut ujian dan mungkin tidak bisa melanjutkan. Kalau boleh saya pinjam, kalau tidak ada lewat Bapak mungkin ada saran. Tapi hati, ya Allah, hanya Engkau satu-satunya pemberi rezeki, tidak ada selain Engkau. Wah maaf Dek, kelihatannya saat ini belum bisa bantu. Tidak ada luka, tidak ada berat, tidak ada masalah.
Kalau kita sakit hati berarti kita berharap ke makhluk. Mengerti? Usahakan jangan minta-minta ya. Adek, ini wasiat Rasulullah. Allah tahu keperluan kita. Jawab, Allah tahu tidak keperluan kita? Allah tahu tidak kesulitan kita? Allah tahu tidak masalah kita? Allah tahu tidak keinginan kita? Siapa yang memiliki apa yang kita inginkan? Hanya Allah. Tanpa Allah beri tidak akan sampai. Walaupun kita menghibah, menjerit, menghibah, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah, menangis, merintih kepada siapapun, menjerit sekeras apapun, tetap hanya Allah yang bisa menolong. Tidak bisa. Kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Bergabung jin dan manusia mau menolong kita, tapi Allah tidak kehendaki, terjadi tidak? Terjadi tidak? Tidak akan pernah terjadi. Bergabung jin dan manusia menghalang-halangi, Allah akan memberikan sesuatu kepada kita. Bisa dihalangi tidak? Jawab, tidak bisa. Ada ditakdirkan kuliah di fakultas ini, di kampus ini, ketetapan Allah harus jadi kun fayakun, pasti ada. Tapi orang tua saya nggak ada biaya, Allah mudah saja. Buatlah dapat beasiswa lewat jalur mana, gampang bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ini mantap kalau bisa kayak gini deh. Ajeg, terhormat. Ada antrian pembagian makanan untuk kaum duafa. Ada yang mau ikut antri tidak? Kenapa? Karena mampu. Jangan antri, jangan antri. Itu menghinakan diri kita sendiri. Pembagian buku bagi yang tidak mampu beli. Mau ikut antri? Kalau kita mampu, jangan antri. Ini jaga izah kita. Mengerti dek? Tapi para koruptor itu, aduh, hina dina. Mendengar ini ya. Ada yang baru naik jabatannya, lihat dia minta uang. Hina dina. Hina dina. Dengar adik-adik, hina dina orang-orang yang kerjanya minta-minta padahal tidak ada haknya. Jangan adik-adik kalau suatu saat diuji oleh Allah, punya jabatan, punya kekuasaan, pantang jadi orang yang minta-minta. Enggak apa-apa, hidup kita biasa-biasa aja, enggak apa-apa. Enggak punya mobil keren, tidak apa-apa. Tidak punya HP yang bagus, tidak apa-apa, ya. Tidak punya sepatu bagus, tidak apa-apa. Tapi kita punya harga diri daripada punya segala dan kerjanya minta-minta. Hina dina, pegang ini baik-baik adik-adik. Pegang baik-baik ya, karena adik-adik tidak tahu takdirnya nanti apa kalau udah besar. Malu sekali ada guru besar, profesor minta-minta jadi hina dina. Ada menteri minta-minta ditangkap hina dina. Allah sudah mengatur menjadi mukmin itu mulia dan Allah akan mencukupi kita. Biasanya para peminta-minta itu tidak selamanya dalam kebutuhan, tapi dia ketamakan. Benar? Ya, pernah dengar cerita dari seorang supir yang ketika dia diminta di perjalanan oleh seseorang gitu ya, dia ludahin dulu tuh, sing mencret. Nggak boleh kita kayak gitu. Nggak boleh juga menyuap dan jangan juga mendoakan jelek. Tapi beliau cerita, saya nggak ridho, saya susah nyari uang ini. Dia hanya minta-minta, gitu. Ngasihnya sih masih baik-baik,
tapi gak halal, gak barokah, disumpahin. Nauzubillah. Jangan, adik-adik, jangan ya. Ingat baik-baik. Latih dari sekarang. Jangan ngarap-ngarap. Teman punya roti 2, kita nggak punya roti. Jangan ngeliatin terus. Nunduk aja. Lihat batu aja. Nggak makan roti itu juga kita nggak akan mati, benar? Betul? Lagi antri makanan, ada paha ayam, ada yang pahanya kecil, dia di depan, kita nggak usah nyerobot, cuman beda daging sedikit, nggak apa-apa diambil orang, nggak apa-apa, saya tidak kebagian, nggak apa-apa, daripada kita ngambil hak orang, benar? Jaga izzah kita, jaga kehormatan kita. Itulah seorang mukmin. Jatuhnya kehormatan kalau sudah minta-minta, berharap ke makhluk, cukup kepada Allah. Allah tahu keperluan kita daripada kita sendiri. Demikianlah adik-adikku sekalian, kita ulangi. Satu apa? Mencintai orang miskin dan dekat dengan mereka. 2, melihat ke bawah dalam urusan dunia, jangan melihat ke atas. Sesekali lihat boleh? Boleh, tapi kalau terus-terusan lihat ke atas kecemplung jurang nanti. Ya. Yang ketiga, silaturahim. Walaupun orangnya berbuat kurang baik ke kita, kita tetap sambungkan. Ya, ini adalah wasiat Rasulullah. 4, la haula wala quwata illa billah. Terus diperbanyak supaya kita tidak bersandar kepada selain Allah, dan juga jangan ujub, merasa ini ide saya, ini pikiran saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya. Tidak cocok dengan la haula wala quwata illa billah. Satu sisi kita tidak ujub, sisi lain kita tidak berharap ke makhluk. 4, 5, tetap mengatakan kebenaran walaupun pahit. 6, jangan takut celaan orang dalam berdakwah di jalan Allah. Sunatullah, pasti ada yang tidak suka ke kita. Bahaya tidak? Penghinaan orang bahaya tidak? Jawab. Mana suaranya? Penghinaan orang bahaya tidak? Yang bahaya apa? Yang bahaya kita yang suka menghina orang. Kita berkelakuan hina. Nabi Muhammad dihina tidak? Difitnah? Dicaci? Ada yang memusuhi? Ada yang memerangi, hasilnya hina atau mulia? Kenapa? Karena kemuliaan itu milik Allah. Kalau Allah memuliakan seseorang, bergabung jin dan manusia menghinakan kita, tidak akan bisa jadi hina. Yang menghina kembali kepada dirinya sendiri. Jangan takut dihina orang, ya. Tuhan kita adalah Allah, bukan mulut orang. Tapi kita harus evaluasi diri. Jangan jadi sombong. Sok aja menghina, kamu nggak ada apa-apanya. Salah. Kalau kita dihina orang, kita evaluasi diri. Jangan-jangan kita dihina orang karena memang kita berkelakuan hina. Dan yang ketujuh, jangan minta-minta. Jangan minta-minta. Ingat ya, teman punya makanan di kamar, ada yang suka punya makanan di kamar, nggak usah dilihat, nggak usah minta-minta, jangan berharap dikasih. Pernah suatu saat riadoh, ini kisah nyata deh, karena guru AA juga menasehatinya begitu. Jangan minta-minta ke orang, di hati juga jangan berharap. Allah sudah tahu keperluan kita. Nah suatu saat sedang riadoh nih, ini di Masjid Nabawi. Biasanya Ramadan, biasanya kan kalau duduk wah ngarap-ngarap makanan untuk buka.
Atau ingin sekali makan rutop, itu kurma muda yang pengen, nah nggak kebagian. Adanya di sini dapat, di situ dapat, bagian A enggak. Tidak, jangan berharap. Akhirnya, ya Allah, saya hanya berharap padamu, Engkau tahu apa yang diinginkan. Nah biasanya kalau ke masjid itu selain duduk, kalau jalan tuh suka ada yang membawakan kurma. Sengaja tuh waktu itu jalannya tidak ke tempat orang yang suka ngebagikan kurma. Jadi diagonal memotong di dalam masjidnya. Qadarullah, yang bawa kurmanya itu juga ternyata jalan dari sana di lintasan yang sama. Jadi ketemu juga rezeki itu. Padahal sudah berusaha menghindar karena supaya tidak berharap, tapi tetap aja ketemu. Allah Maha tahu keperluan kita, Maha tahu isi hati kita, Maha tahu apa yang terbaik bagi kita. Enak bukan? Dan Allah pemilik segala-galanya. Adik-adik, jaga. Tidak tahu adik-adik takdirnya, mungkin ada yang jadi menteri, jadi panglima, jadi gubernur, atau mungkin jadi hakim, atau jadi presiden, mungkin duduk-duduk begini, nggak tahu kan? Tapi kalau punya pegang wasiat dari Rasulullah, insya Allah husnul khatimah. Ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ya kita akan akhiri sebentar. Suaranya kok kecil. Masih kecil nggak nih di Zoom? Udah hampir selesai. Masa? Alhamdulillah suara normal. Oh, alhamdulillah. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan di sini. Ada yang mau nanya? Silakan dek, maju. Mikrofon ada, bergerak. Ya. Kalau bisa 1 detik, kenapa harus 5 detik pergerakannya? Kalau bisa cepat, mengapa lambat? Silakan dek pakai ini dek. Udah, langsung bicara saja di sana. Cek. Iya. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Sayan dari SMP DT izin bertanya. Silakan dek. Jadinya kalau misalnya di SMP DT itu sering dibiasain buat amal-amal kayak sholat sunnah rawatib, sholat duha, sholat tahajud, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Mengetahui bentar lagi pulang, gimana caranya supaya kita bisa konsisten dalam kebaikan dimanapun kita berada? Siap, terima kasih dek. Mau pulang kemana dek? Ujung Burung. Oh, ke ujung ya. Baik, terima kasih nak. Salam buat orang tua nanti ya. Ini pertanyaan bagus. Di sini kita terbantu. Boleh duduk juga atau mau ke kolam? Di sini kita terbantu oleh sistem, benar? Malas mau bangun, mau tahajud, dibangunin. Malas mau ke masjid, suruh ke masjid. Tapi di rumah beda sistemnya dengan di sini. Mungkin ada orang tua yang punya sistem begitu. Nah, semuanya kembali ke adik. Jadi adik-adik kalau ingin tahu siapa diri kita, ya lihat kalau ketika kita tidak di sistem yang ada ini. Gimana caranya supaya kita konsisten? Namanya ambak. Apa? Apa ambak? Apa manfaat bagiku? Jadi orang itu malas karena dia tidak kuat keinginan mencapai sesuatu. Kan ada yang nanya, kenapa kok sekarang jadi rajin mandi air es? Karena tahu manfaatnya. Imunitas akan makin baik menurut kajian ilmiah ya. Sel darah putihnya meningkat, kemudian kolesterol atau yang jahatnya akan menurun, tapi kolesterol baik meningkat. Ini kata para kajian ilmiah.
Dingin, udah dingin pakai es, tambah dingin, tapi karena yakin dengan izin Allah ada manfaat, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat. Ini dunia aja ya, air es, ternyata itu bisa membuat kita semangat. Jadi adik-adik harus tahu manfaatnya sholat sunnah itu apa. Nah, orang itu malas karena dia kalah oleh keyakinan manfaat yang akan didapat. Jadi para pemalas itu biasanya cuma tahu tapi belum yakin. Tapi yakin ini manfaat, yakin ini. Nah, malas itu hilang tuh. Iya kan? Banyak yang malas tahajud tapi nonton sepak bola kuat. Kenapa? Karena tekad untuk lihatnya lebih besar daripada tekad untuk diijabah doa. Seperti ciri ahli takwa itu adalah sedikit tidur, artinya tahajud dan di penghujung malam istighfar, minta ampun. Itu ciri ahli takwa. Sedangkan masalah kita itu pasti banyak dan hanya sukses kalau ditolong oleh Allah. Salah satu gerbangnya adalah tahajud dan minta ampun di penghujung malam. Ada punya cita-cita enggak? Nah, siapa yang bisa mengabulkan cita-cita adek? Hanya Allah, bukan? Nah, itu pertolongan Allah itu ada pada amal-amal yang Allah sukai. Gitu. Ya. Udah pulang sana ke Jongbrong nanti. Makasih ya, Nak. Salam ke orang tua ya. Lanjut, satu penelpon terakhir. Maju, Dek. Ini memang yang biasa bertanya aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Santri Leo izin bertanya, bagaimana cara bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh sehingga maksiat tersebut tidak kita ulangi lagi? Baik, terima kasih Dek. Tembak itu sampai tengkurap kita. Mau ke depan? Udah deket tuh ke kolam, Nak. Kasihan ngantuk. Tadi apa pertanyaannya? Udah, oh, tobat. Tobat itu kembali. Harus sadar kita udah salah jalan, baru bisa kembali, benar? Kalau nggak sadar, nggak akan kembali. Astagfirullah, saya sudah maksiat. Makin nyesal, makin bagus. Jadi kekuatan taubat itu adalah pada nyeselnya ini. Pertama dia ngaku sudah salah, yang kedua dia nyesal, dan yang ketiga minta ampun, yang keempat jauhi, tinggalkan sekuat tenaga. Gitu deh. Jadi ada harus sadar dulu, ini saya salah nih, ampun. Nah kayak gini nih, dulu Kiai Ghazali pernah cerita gini. Ini ilustrasi ya. Ada orang tua yang kurang iman marah ke anak kecil. Ini tidak nyata, cuman ilustrasi. Ibu jahat, nggak boleh ngomong gitu ke anak. Jahat, nggak boleh. Jahat. Ibunya emosi, dipukul pakai alu. Tahu halu? Yang tempat ulekan itu. Halu. Tahu-tahu meninggal. Nyesal tidak? Anakku, aduh, ibu maafkanlah. Seperti itulah. Tidak akan terpikir mau melakukan lagi karena sangat menyesal. Nyesal sekali, kenapa emosi sehingga anaknya bisa meninggal. Nah, makin kuat penyesalan kita, makin kuat taubatnya. Tapi kalau gini, ya Allah ampunilah saya lah, yang gitu-gitu aja kan banyak yang lebih gede dosanya dari saya kan kecil-kecilan aja. Nah ini nggak taubat. Orang yang menganggap remeh dosanya berarti dia kurang penyesalannya,
kurang tobatnya. Jadi adik-adik harus ampun ya Allah, ampun. Tadi ada orang minta tolong tapi padahal saya bisa nolong tapi saya malas, astagfirullah, ampun. Pada siapa tahu dengan nolong orang itulah Allah akan menolong kita, gitu. Terima kasih adik-adikku sekalian. Semoga Allah yang Maha Agung mengabulkan cita-cita yang maslahat dunia akhirat. Ingat baik-baik yang 7 tadi, dekat, cintai dan dekat dengan orang miskin. Selalu lihat ke bawah, jangan lihat ke atas urusan dunia. Sambungkan silaturahim walaupun orangnya enggak enak kepada kita. Yang keempat, perbanyaklah haula wala quwata illa billah, berdiri, duduk, berbaring terus. Yang kelima, tetap berani mengatakan kebenaran walaupun ada resikonya. Yang keenam, jangan takut celaan orang di dalam berdakwah. Dan yang ketujuh, jangan ngarep apa-apa dari makhluk. Jangan minta-minta, jangan minta-minta. Cukuplah Allah pemilik segala-galanya yang maha dekat, maha tahu. Terima kasih adik-adik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.